Shalom, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang menyesali kehidupannya, ada banyak orang yang tidak bisa menerima kondisi dan keadaan kehidupannya. Ada banyak orang yang berpikir, kenapa saya tidak dilahirkan dari keluarga yang berada? Atau kenapa saya tidak dilahirkan menjadi orang yang terkenal? Mereka mengasihani diri dan menyesali nasibnya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata di dalam Mazmur 92 ayat 5, berkata begini, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Pemazmur menyadari betapa hebatnya dan besarnya pekerjaan Allah di muka bumi ini. Pekerjaan Allah di dalam kehidupannya. Pemazmur mengatakan bahwa betapa dalamnya rancangan-rancangan Allah dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara, seharusnya kalau kita tahu bahwa Allah adalah perancang kehidupan yang hebat, seharusnya kita tidak menyesali kehidupan kita. Kita tidak menyesali keadaan kita. Seharusnya kita mengucap syukur kepada Allah bahwa Allah memiliki rancangan-rancangan yang hebat di dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah salah menempatkan kondisi dan keadaan saudara. Alkitab berkata di dalam Yesaya 55 ayat 8 hingga 9 berkata begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ini sangat jelas sekali bahwa sesungguhnya Allah merancangkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saudara lihat bagaimana contohnya Yusuf. Dia adalah seorang yang di mana dia mengalami pengkhianatan dari kakak-kakaknya. Dia dijual, lalu dia bekerja dan dia dikhianati juga oleh Potifar. Bahkan dia dipenjarakan bertahun-tahun. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa melihat, sebelum mengalami proses ini, Yusuf mendapatkan mimpi yang sangat luar biasa. Tapi setelah itu, dia harus mengalami sebuah proses yang tidak mengenakan. Mungkin Yusuf akan punya pertanyaan-pertanyaan kepada Allah. Mana rancangan Allah yang sempurna? Mana rancangan Allah yang terbaik buat hidup dia? Tapi Yusuf tidak lakukan hal itu karena Yusuf percaya dia terus berjalan dalam rancangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, rancangan Tuhan dalam hidup kita ini, mungkin kita menganggap bahwa dalam rancangan Tuhan itu banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita nikmat atau yang membuat kita selalu happy, selalu bahagia. Tidak. Tapi dalam rancangan Tuhan itu ada sebuah proses pendewasaan rohani kita. Di dalam sebuah rancangan Tuhan itu ada sebuah proses yang harus kita lewati. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari bahwa kita mau hidup dalam rancangan Tuhan, kita harus menerima setiap proses dalam kehidupan kita. Saudara harus tahu bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang membawa damai sejahtera. Sekalipun itu proses tidak mengenakan, tapi pada akhirnya segala sesuatunya menjadi indah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, selaraskan dirimu dengan rencana Tuhan. Selaraskan dirimu dengan rancangan Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu rancangan Tuhan dalam hidup kita? Tidak ada jalan lain selain yang pertama kita bertanya kepada Tuhan. Apa menjadi rancangan Tuhan dalam hidup saya? Yang kedua, kita harus bergumul, kita harus membaca firman Tuhan. Karena rancangan Tuhan dalam hidup kita tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita meratapi, menyesali nasib, kehidupan, dan keadaan kita. Tapi percayalah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik karena Dia adalah Allah atau perancang kehidupan kita yang terhebat. Dia tidak pernah salah merancangkan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah mereka-reka yang buruk di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Maukah Bapak Ibu Saudara masuk dalam rencana Tuhan, masuk dalam rancangan Tuhan, sekalipun ada proses-proses dalam kehidupan kita, tapi ketahuilah proses itu untuk mendewasakan rohani kita, untuk kita tetap kuat dan mau berjalan di dalam rancangan Tuhan yang sempurna itu. Saya percaya
Ketika Bapak Ibu Saudara mendengar hal ini, mari kita ambil satu sikap hati, kita tundukkan kepala, lalu kita ambil waktu, kita cari wajah Tuhan. Biarlah kehendak dan rancangan Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat segala rancangan Tuhan yang sempurna. Rancangan-Mu adalah yang terbaik buat setiap kehidupan kami. Kami tidak mau lagi meratapi nasib kami, meratapi ke kondisi kami atau mengasihani diri kami. Tapi kami berfokus kepada rancangan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, biarlah rancangan-Mu yang jadi dalam kehidupan kami, karena rancangan-Mu adalah rancangan mau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat Tuhan, berkati umat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam kondisi apapun, ada berkat Tuhan yang melimpah atas hidup mereka. Damai sejahtera, kekuatan, sukacita mengalir dan melimpah atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lihatlah kepada Tuhan. Lihatlah kepada rancangan Tuhan dalam kehidupanmu dan berlarilah kepada rancangan itu.